Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Kak Elina. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ya, dimanapun kalian berada. Jadi ceritanya pagi ini tuh kita nggak masak ya teman-teman. Aku nggak masak, ibu juga nggak masak ya. Soalnya habis ini tuh kita mau ada acara nyumbang gitu ya. Jadi ini tuh untuk makannya, untuk sarapan kita tuh beli aja ya teman-teman. Kebetulan juga di tempat sayur langganan kita itu ada sayur yang udah mateng gitu ya teman-teman. Jadi sayurnya itu udah diplastikin gitu satu-satu, nanti kita sampai rumah tinggal makan aja ya. Jadi pagi ini tuh hujan ya teman-teman. Dari tadi malam hujan terus nggak berhenti-berhenti. Ini tuh aku diantarin sama Pak suami. Pagi ini tuh rencananya aku mau beli beras dulu ya ke pasar. Mumpung juga hari ini tuh pasarannya pahing ya teman-teman, dan aku dapat pesanan dari simbah aku untuk beliin bako. Jadi aku tuh belanjanya ke pasar ya. Aku suruh Pak suami untuk cari parkiran sendiri ya teman-teman, dan aku ini mau turun di dekat bakul cendol ya. Aku mau beli cendol sekalian, ini tuh aku mau beli 4 bungkus gitu. Untuk per bungkusnya ini tuh harganya 2.500 ya teman-teman. Setelah selesai beli cendol, ini aku lanjut ke dalam ya teman-teman buat cari bako. Soalnya simbah aku itu sukanya nginang gitu ya teman-teman. Bapak penjualnya ini tuh kalau jualan pindah-pindah ya teman-teman, dan pas banget ini tuh pasarnya Pahing, jadi jualannya di sini. Setelah selesai belanja-belanjanya, ini tuh masih hujan ya teman-teman. Aku tuh mau langsung pulang, soalnya mau persiapan juga untuk acara nyumbang ya. Setelah sampai rumah, ini tuh aku udah mandi, udah dandan juga ya. Aku ini persiapan mau nyumbang. Sambil nunggu Pak suami pulang dari kondangan, ini tuh aku persiapan ya teman-teman. Soalnya kalau lagi bulan besar kayak gini tuh banyak banget sumbangan ya. Kadang satu hari tuh sampai 3, 4, 5 kali ya. Jadi kali ini tuh aku acaranya mau nyumbang sama Pak suami itu di daerah Sudimoro ya teman-teman. Ini itu sama rumah aku beda kecamatan ya teman-teman, dan jalannya itu nanjak banget. Buat teman-teman yang tinggal di area Ngadirojo Pacitan pasti udah tahu lah ini mah daerah mana. Yaps, ini itu daerah Nawangan ya teman-teman, arah ke Dosuli kalau nggak salah nama daerahnya itu ya. Saking nanjak jalannya ini tuh sampai ada yang nggak kuat gini ya teman-teman. Kalau emang bener-bener nggak terbiasa atau nggak hafal sama jalannya, bisa-bisa ini tuh nggak kuat kayak gitu ya teman-teman motornya. Ini tuh jalannya semakin naik semakin nanjak ya teman-teman. Soalnya ini tuh gunung, emang kita tuh ngelewatin pegunungan gitu ya untuk sampai ke daerahnya yang mau kita sumbangin itu. Tapi jujur aja ya teman-teman, kalau lewat jalan kayak gini tuh suasananya masih sejuk dan masih asri gitu ya. Akhirnya ini tuh lewat juga ya teman-teman perbatasan antara Ngadirojo sama Sudimoro ya. Ini aku sekarang udah di wilayah Sudimoro ya teman-teman, tapi untuk jalannya ini tuh masih nanjak dan sebagian jalannya tuh rusak ya teman-teman. Untuk jalannya ini tuh bisa dibilang sebagai jalan alternatif ya teman-teman, biar cepet dari Sudimoro ke Ngadirojo. Tapi untuk jalannya ini tuh banyak yang bolong-bolong ya teman-teman, banyak yang rusak gitu. Jadi buat teman-teman yang dari arah Sudimoro ataupun arah Ngadirojo, kalau lewat jalan sini tuh lebih berhati-hati ya teman-teman. Ini aku mau ke arah daerah Ketanggung ya teman-teman, soalnya tempat sumbangannya itu di daerah Ketanggung. Di sini tuh banyak ngelewatin tower-tower listrik dari PLTU ya teman-teman. Untuk perjalanan kali ini tuh aku udah 20 menitan ya teman-teman, tapi ini tuh belum sampai lokasi. Karena sebagian besar daerah Sudimoro itu tuh di pegunungan ya teman-teman, jadi di sini tuh suasananya masih dingin, sejuk gitu. Berhubung aku itu berangkatnya siang ya teman-teman, jam setengah 1 gitu, jadi ini tuh panas banget gitu ya di jalan. Setelah hampir 30 menitan perjalanan, itu akhirnya sampai juga ya teman-teman di tempat acaranya. Ini aku mau nungguin Pak suami untuk parkir motornya ya teman-teman. Oke, nggak usah menunggu lama, yuk kita datang ke acara pernikahan temennya suami aku ya. Di sini tuh ternyata rame banget ya teman-teman kalau sumbangan itu. Dan ini adalah suguhan di mejanya ya, banyak banget gini. Tadi itu untuk makanannya bakso ya teman-teman. Dan di sana itu bisa kalian lihat ada mbah-mbah yang katanya tuh kesurupan ya teman-teman. Aku juga nggak tahu itu tuh benar-benar kesurupan atau gimana. Dan seperti inilah suasana sumbangan kalau di desa ya teman-teman, masih rame dan sanak saudara tuh masih banyak yang kumpul.
Setiap desa itu atau setiap daerah tuh pasti punya budaya masing-masing ya teman-teman. Buat teman-teman yang rumahnya di Sudimoro atau di tempat kalian ada tradisi atau budaya kayak gini, bisa komen di bawah ya teman-teman. Ini tuh namanya tradisi apa ya? Setelah hampir 15 menitan aku duduk di sini ya teman-teman, dan udah makan juga, dan ini tuh sekarang waktunya pulang. Setelah acara nyumbang ini, aku tuh mau kemit bayi ya teman-teman. Ini tuh pumpung sekalian aku masih di Sudimoro dan aku mau ke Pagar Kidul gitu ya. Ini tuh aku mau kemit bayi tempat saudara gitu, soalnya udah hampir 10 hari anaknya tuh lahiran dan aku belum ke sana ya. Ini tuh kalau perjalanan sama Pak suami tuh nggak kerasa ya teman-teman, soalnya di jalan itu adanya cuma ketawa terus ya. Seperti kali ini ya teman-teman, ini tuh rencananya mau cari jalan pintas gitu biar cepet sampai Pagar Kidulnya. Dan ternyata kita itu tersesat ya teman-teman, dan ini alhamdulillahnya ketemu warga sekitar dan kita diarahin untuk terus aja ya, ini lurus gitu. Nanti ketemu balai desa dan sampai di jalan arah ke jalan raya gitu ya teman-teman. Emang kalau punya suami random kayak gini tuh asik ya teman-teman. Kita tuh sepanjang jalan gak ada namanya yang gak ketawa gitu ya. Dikit-dikit diketawain, apa-apa diketawain ya. Kadang aku sempat mikir apa ini yang dinamakan jodoh ya teman-teman. Kita itu satu frekuensi gitu ya. Tersesatnya kita kali ini tuh banyak hikmahnya ya teman-teman. Kita tuh disuguhi pemandangan yang indah kayak gini ya. Dan ini aku percepat aja ya videonya, soalnya ini tuh kalau di video panjang banget ya teman-teman. Dan ini tuh akhirnya aku tuh udah sampai rumah aja ya. Sambil nunggu anakku bangun tidur, ini tuh aku mau refill sabun mandi anak aku ya teman-teman, yang kemarin itu aku beli di online ya. Kebetulan juga sabun anak aku juga habis di botolnya ini, dan aku sekalian mau ngisi gitu ya. Ya, habis ini tuh aku rencananya mau potong rambut anak aku ya teman-teman, mau nyoba alat yang kemarin sempat aku beli itu ya. Pumpung Mbak suami hari ini tuh libur kerja ya teman-teman, soalnya juga banyak acara nyumbang tadi dan dia tuh masih capek katanya. Habis ini tuh aku mau potong rambut anak aku ya. Soalnya kalau sendiri itu kewalahan ya teman-teman, soalnya dia tuh aktif banget. Anak aku itu terakhir potong 2 bulan yang lalu ya teman-teman. Jadi sekarang tuh rambutnya udah lumayan panjang gitu. Menurut aku, soalnya kalau laki-laki tuh rambutnya panjang tuh kurang pantas gitu ya teman-teman, kayak kurang rapi aja, apalagi anak kecil. Dan ini Pak suami lagi ngecek-ngecek alatnya ya teman-teman, soalnya aku juga nggak paham sama alatnya ini. Soalnya ini kali pertama aku beli clipper buat potong rambut bayi ya teman-teman. Jangan salfok sama ekspresi wajah anak aku ya teman-teman, dia tuh baru bangun tidur gitu ya, jadi belum semangat aja kalau mau diajak potong rambut. Alasanku beli alat potong rambut ini tuh sebenarnya biar gampang aja ya teman-teman. Apalagi kan anak aku laki-laki ya, pasti sering banget nih buat motong rambut. Dan daripada kita pergi ke spa atau ke potong rambut itu ya teman-teman, harganya sekali potong biasanya kalau bayi itu di sini 35 ya. Kalau dibelikan alat kayak gini tadi tuh harganya 65.000 ya teman-teman. Jadi menurut aku itu tuh lebih hemat gitu aja ya. Ya nggak apa-apa, emang kita itu lagi awal-awal ya teman-teman, dan ini tuh masih belajar gitu ya. Insya Allah nanti kalau lama-kelamaan mahir lah ya. Untuk hasil potong rambutnya, insya Allah aku sepil di video selanjutnya ya teman-teman. Berhubung ini tuh anaknya udah mulai risih ya teman-teman, dan bapaknya tuh mulai tantrum. Pokoknya kalau punya suami kayak dia tuh nggak ada hari tanpa ketawa ya teman-teman. Dan sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Buat yang suka sama video aku, jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman, biar aku semakin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.